Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi harramas siyam ayyamal a'yani diyafatul ibadihis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu allazi ja'ala al-jannata lil muttaqin. واشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sini tutum lebihku dan nia susur melebihku nama sifat Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku dimanapun berada, yang insya Allah yang akan memuliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang kedua bulan Syawal ini. Sekali lagi Al-Fakir Husni Tamri mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa kita selama 1 bulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang terus mengalirkan nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman dan takwa, sehingga kita masih bisa menikmati manisnya Islam yang akan membawa kita selamat dunia akhir. Tiada kata yang patut diucapkan kecuali kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan terus bersyukur, insya Allah karunia nikmat yang diberikan akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur yang kita ungkapkan ini juga harus senantiasa direalisasikan dalam wujud nyata melalui penguatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan syukur dan takwa ini, maka kita akan senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa diberi perlindungan dan petunjuk dalam mengarungi samudera kehidupan dunia, dan bisa terus menjalankan misi utama hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam putaran waktu dan keseharian umat Islam, bulan Ramadan menjadi momentum intensifnya kegiatan ibadah yang dilakukan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Frekuensi ibadah seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya untuk menjadi warna dominan di bulan mulia tersebut. Semangat ini sering dengan kemuliaan Ramadan yang di dalam banyak memiliki keutamaan dan keberkahan. Ramadan menjadi bulan penggembilingan jasmani dan rohani umat Islam
untuk menjadikan pribadi yang senantiasa dekat dengan Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir menyampaikan 3 cara menjaga spirit ibadah pasca Ramadan. Sini tanulabiku nenia sersenulabiku ina masih pengelata. Namun pertanyaannya, bagaimana pasca Ramadan? Apakah kita mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Apakah pasca Ramadan kita kembali seperti sedia kala dengan semangat ibadah seadanya? Apakah takwa sebagai buah dari perintah puasa Ramadan sudah kita rasakan dalam diri kita? Tentu pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri sebagai bulan muhasabah atau introspeksi diri agar spirit ibadah kita tidak mengendur pasca Ramadan. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak kembali jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ibadah kita selama Ramadan untuk menjadi spirit dan motivasi, maka kita perlu tingkatkan atau minimal sama dengan Ramadan. Melihat masa lalu itu penting. Ya, masa lalu itu penting jemaah rahimakumullah, sebagai modal untuk menghadapi masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sini tutul biku nania seserum lebiku ina masifung Allah Ta'ala. Semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sebenarnya sudah tergambar dari makna kata Syawal yang merupakan bulan setelah Ramadan sekaligus waktu perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dari segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata syalah yang memiliki arti irtafa, yakni meningkatkan. Makna ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan gerapi kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Dalam mempertahankannya perlu upaya. Apa upaya kita? Dengan melakukan 3M. Muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Mari kita coba membahas satu persatu. Yang pertama muhasabah. Apa muhasabah itu? Muhasabah itu artinya melakukan introspeksi diri terhadap proses perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri tentang apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah kita sudah mampu melaksanakan ibadah dengan niat yang baik? Man shoma Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan niat ikhlas mengharapkan ridha Allah karena keimanan, maka terampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Apa yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan Ramadan? Pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan? Dan tentunya pertanyaan introspektif lainnya untuk mengevaluasi ibadah kita selama ini. Jawaban dari pertanyaan yang akan motivasi kita ini untuk semangat dan memperbaiki diri sehingga akan berdampak kepada kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Terkait pentingnya muhasabah ini, Rasulullah SAW bersabda, Al-kaisu man dana nafsahu wa amilah lima ba'dal maut wal ajizu man utbi'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah.
Orang yang cerdas, sukses adalah orang yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, yang kedua adalah mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini, kita harus tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik dari lingkungan sekitar kita maupun dari kita sendiri. Oleh karenanya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memiliki tekad kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendurkan semangat kita tak terkalahkan. Allah telah memberikan motivasi pada orang-orang yang bersungguh dan berjuang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Selanjutnya yang terakhir adalah muraqabah, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Dengan muraqabah ini akan muncul kesadaran diri selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memunculkan kewaspadaan untuk tidak melanggar perintah Allah, sekaligus bersemangat untuk menjalankan segala perintahnya. Sikap-sikap ini merupakan nilai-nilai yang ada dalam diri orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yakin dan percaya kepada yang gaib, tak tampak oleh mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, Dia melihatmu. Artinya kita punya kewaspadaan selalu dalam penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai ketakwaan dengan senantiasa melakukan muraqabah ini seharusnya memang sudah tertancap dalam hati kita, karena muara dari ibadah puasa di bulan Ramadan adalah ketakwaan. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita pasca Ramadan dengan muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengemban misi ibadah ini. Mungkin demikianlah Al-Fakir Husni Islam dapat sampaikan dalam nasihat ini, wabil khusus nasihat kepada pribadi sendiri, keluarga, dan umumnya para jemaah. Mudah-mudahan kita tetap semangat, diberikan kesehatan, menguatkan iman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.